Engkau sudah menyertai kami sampai ke tempat ini. Dan kami berdoa supaya pujian, kata-kata ayat firman Tuhan boleh menyiapkan kami lebih sungguh lagi mendengar suara-Mu. Thank you for the youth who led this worship, Lord. And we are going to give a Bible study class with Keisha or Deacon Chen. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan spiritual food untuk kebutuhan rohani mereka. Ini doa kami Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini supaya berkat firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Saudara. Thank you guys. Oke, hari ini saya menyiapkan satu bagian firman Tuhan. Kalau saudara tadi mengikuti akan pembacaan Alkitab dalam Filipi pasal yang keempat, coba saudara tolong buka di dalam ayat Alkitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 9. Oke, ya, satu ayat kunci yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu jatuh kepada ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ada 8 poin, ada 8 hal yang kita bisa simak dan pelajari hari ini. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Thinking the truth about others. Yang kedua, thinking the truth about future. Nah, saudara, di tengah-tengah part ini kita kembali tetap bersyukur dengan pikiran-pikiran yang positif seperti ayat 8 ini. Walaupun kalau saudara buka weather since 2 days ago, unhealthy air condition. Ya. Jadi kalau kita memikirkan tentang keadaan situasi sekarang ini, sulit sekali untuk kita memikirkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-8, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya rindu supaya sepanjang firman Tuhan disampaikan, saudara akhirnya bisa menghafal akan ayat ini. Karena menolong sekali ketika saudara berkeluh kesah, ketika saudara bekerja kayaknya tendensi kita bersungut-sungut, melihat akan kondisi weather, kondisi kesehatan kita, kondisi keuangan kita, mungkin kita karena tabiat kita sebagai manusia, tabiat yang berdosa. Jadi pikiran kita begitu mudah diisi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Memikirkan perkara-perkara yang tidak pantas dan tidak layak. Itu memang udah dari sonohnya. Tetapi mari kita akan simak bersama-sama tulisan Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya kasih singkatan BMA. Semua yang benar, M-nya semua yang mulia, A-nya semua yang adil. Lalu SM, semua yang suci, semua yang manis. Nah, semuanya itu yang sedap didengar dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Udah kan?
Gampang nggak bisa hafal kan? BMASM. Benar, mulia, adil, suci, manis, semuanya sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Aminnya kurang kenceng dong. Memang nggak mudah, nggak gampang. I'm serious, nggak gampang untuk memikirkan 8 hal ini. Siapa di antara kita begitu melek, nggak mikirin apa-apa? Impossible. Tentu kita akan memikirkan sesuatu. Kemarin pagi saya dengan istri ngobrol, besok katanya ini udara nggak sehat. Gimana? Kira-kira ada nggak yang datang ya? Gimana kira-kira kita adain nggak ya outdoor? Udah mulai 2 hari yang lalu atau kemarin kita discuss. Saya bilang, oke lah, kita tetap ada aja. Seperti waktu kita di Pak Toman, kita tetap adain. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Demikian juga hari ini. Ada yang mungkin berpikir, kita kan di park, gimana ini kan kita deket gunung, ya kan? Apakah asapnya, debunya, anginnya kenceng, lalu kecium masuk ke lang kita, ya kan? Wah, banyak pikiran. Nah memang saudara dan saya, kita tahu bahwa ada istilah Bobcat's Fire. Jadi kebakaran hutan sekarang ini digambarkan kayak kucing yang bukan kucing biasa, kucing yang ganas, kucing yang liar, kucing yang nggak bisa dikendalikan, nggak jinak, ya kan? Kebakaran hutan di mana-mana, dan kita yang tinggal di sini kebagian 3A. Apa? Asap, abu, angin, ya kan? Dorong, dan akhirnya kita ngerasain. Saya di tempat kerja seringkali rada kelilipan waktu keluar dari ruangan, kayaknya debu. Saya ingat galunggung dulu, tapi nggak seserem kayak gitu. Tapi kelihatan ngepro, saudara. Nah kita hanya kebagian 3A-nya sekarang. Kita dapat message dari Vancouver, kakak ipar. Sekarang Vancouver the bad weather in the world, karena gara-gara ini asap kiriman dari Seattle, Oregon, dari BC, Vancouver, British Columbia. Saudara, saya percaya dalam minggu ini Tuhan kasih inspirasi kepada saya satu ayat, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-8, bukan secara kebetulan dengan situasi sekarang ini. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin untuk setiap kondisi hidup kita. Beranikah dan bisakah, mungkinkah kita bisa menerapkan nasihat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi? Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, 8 hal itu. Saya berharap saudara nggak buyar konsentrasi karena disuruh menghafal, nggak dengar khotbah saya. At least itu 8 poin, 8 perkara yang positif yang perlu kita pikirkan, ya. Walaupun kita begitu melek, langsung otak kita connect sebelum bunyi ting dari cellphone kita. Jujur aja, begitu kita siuman melek, mulai tangan kita ke sebelah meja di mana cellphone ngegeletak, atau kadang-kadang ngelihat langsung vibrate atau cahayanya bunyi, langsung kita nengok. Tapi mungkin hari ini, pagi ini begitu melek, otak kita langsung connect dengan pikiran yang macam-macam. Pergi enggak, kayaknya debunya kena nggak ya, anginnya gede nggak ya. Tapi finally kita semua adalah pemenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plus youth plus nursery, kita akhirnya ada di tempat di mana Tuhan siapkan hari ini. Ya, kita dikasih pikiran-pikiran yang positif. Tuhan tetap beserta dengan kita. Memang kita dikasih kebijaksanaan, dikasih hal-hal yang bijak untuk kita tetap menjaga kesehatan kita.
Saudara yang mengikuti berita PSBB kembali digalakan di Jakarta, mungkin kita yang di sini gregetan sekali. Aduh, udah mulai ekonominya rada maju dikit, rada bangun, rada melek dikit, PSBB lagi, dibatasi lagi. Gimana? Sekali lagi, begitu mudahnya kita menyerap, memasukkan, mengisi otak kita, pikiran kita dengan hal-hal yang bisa menggerogoti iman kita. Telinga kita begitu mudah untuk mendengar akan news-news yang bisa menggetarkan hati kita, yang membuat kita cemas, takut, dan khawatir. Jadi pokoknya jelas sekali banyak yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita nggak bijaksana, kita bisa ribet dibuatnya. Karena itu saudara, kita sebagai pengikut Kristus, kita menyadari kemampuan kita berpikir itu merupakan karunia dan anugerah Allah. Itu yang perlu kita sadari. Kita sebagai pengikut Kristus respect kepada wisdom yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita berpikir, untuk kita mampu memutar dan mengisi otak kita sehingga kita bisa mengambil keputusan demi keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dikasih kebijaksanaan dan kemampuan berpikir oleh Tuhan untuk bisa memilah-milah. Kira-kira apa yang perlu kita pikirkan? Ini urgently. Ini perlu kita kasih priority untuk kita ambil tindakan langsung. Atau ini kita bisa put aside dulu. Nantilah. Nah, kalau semua masalah masuk dalam pikiran kita, lalu kita olah dengan kekuatan kita, kita bisa gila, saudara. Kita bisa stres. Ngerti maksud saya? Kita masing-masing ada banyak hal yang bisa masuk dalam pikiran kita. Tapi ingat, kalau kita menganggap kemampuan kita berpikir itu merupakan anugerah Tuhan, Tuhan juga akan kasih kebijaksanaan kepada kita untuk bisa membedakan mana yang urgent, mana yang bisa ditinggalkan dulu, mana yang bisa dimasukkan ke box. Oh, ini mah junk, masuk aja ke box. Oh, ini kita perlu pikirkan, wait, nanti dulu. Ini dulu yang lebih dulu nih, kita harus pikirkan. Nah, kalau kita bisa seperti itu, saya percaya berdasarkan pertolongan Tuhan, hikmat yang dari Dia akan diberikan kepada kita, tentu kita bisa menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Cuman sayangnya ada banyak manusia menyalahgunakan kemampuannya untuk berpikir. Cuman sayangnya ada banyak orang cenderung dan mudah mengisi pikiran-pikirannya itu dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak layak. Pikirannya kotor. Saya punya coworker pernah kerja di Saudi Arabia 10 tahun. Dia tim leader saya. Jadi selalu di dalam otaknya itu tricky banget. Pokoknya sampai ada salah satu manajer yang memang membuat semua orang marah dengan gayanya, dengan cara kepemimpinannya, sampai tim leader saya ini ngomong, hanya satu-satunya yang panggil saya Ramdan. Saya mikir lagi, kok hanya dia yang bisa panggil saya Ramdan? Oh, rupanya 10 tahun di Saudi Arabia sudah biasa Ramadan kan? Jadi Ramdan. Jadi dia bilang, Ramdan, kalau dokter satu saat panggil saya, you are going to die karena you have the cancer stadium 4. Dia bilang, kalau dokter kasih tahu kepada saya buru-buru akan beli pistol, saya tembak dulu tuh si manajer itu. Sampai punya pikiran seperti itu. Lalu ada temannya yang lain, karena mungkin nggak ngedukung akan kerjaannya, Ramdan, saya berharap si manajer akan suruh teman kita itu pergi kemana bawa mobil biar dia kecelakaan. Kok saya bilang pikirannya kok sekotor gitu sih?
sejelek itu. Dan itu kayaknya udah biasa aja gitu. Setiap kali dia ngomong, bukan muda, udah 62 tahun. Bukan anak muda seperti saya. Tapi ini udah tua, saudara, udah tua bangka. Tapi pikirannya, jelimet banget dan tricky banget. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat pekerjaan, saya bersyukur saya dikasih kesempatan sama Tuhan bisa bekerja, jadi tahu situasi dunia, bukannya di gereja terus ketemu dengan orang-orang suci, terus dealnya dengan orang-orang saleh. Di tempat kerja saya bisa melihat, dan tetap Tuhan kasih kesempatan untuk jadi kesaksian. Jadi kembali kepada tulisan Rasul Paulus, Filipi 4 ayat yang ke-8. Biarlah ini bisa menolong saudara dan saya mengantisipasi agar supaya pikiran kita nggak begitu mudah, nggak begitu gampang diisi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak layak. Jadi perhatikan saudara, kira-kira apa saran Rasul Paulus? Bagaimana saudara dan saya mengisi pikiran kita? Coba kita baca bersama-sama. Saya nggak suruh hafal. Coba buka Filipi 4 pasal yang ke-8. Selamat datang Pak Toman, Siska, Jovanka, Teddy, ya, dan teman-teman yang lain. Yuk kita buka Filipi 4 pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca perlahan-lahan, ya, supaya nyerap langsung dalam pikiran dan otak kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini bahasa yang bisa kita mengerti kan? Tahu kan apa yang benar? Tahu kan apa yang mulia? Yang adil? Yang suci? Yang manis? Segala sesuatu perkataan yang manis didengar, tahu kan kita kan? Dan semuanya itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Rasul Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Wow. Apa yang akan terjadi kalau kita sebagai suami istri selalu menerapkan akan 8 poin ini. Belum ke anak-anak kita dulu. Yang sudah punya mantu, belum mikirin mantu kita, atau yang sudah punya cucu. Ini baru ke spouse kita. Kita selalu memikirkan dia dari segi positif ini. Tentu harmonis terus, happy terus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara, yuk kita yakini kalau saudara dan saya mulai hari ini, mulai menghafal, mengingat, dan menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ingat, starting from you to your spouse first. Thinking about others. Others-nya ya sebetulnya spouse kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Kita isi pikiran-pikiran kita dengan yang benar, mulia, adil, manis, suci, yang sedap didengar. Dan itu masukkan dalam otak kita, lalu kita pikirkan, lalu kita terapkan dalam hidup kita. Yes, I know. Terus terang, nggak mudah. Dan nggak gampang. Tapi don't give up, bro. Jangan mudah menyerah. Karena kita percaya, saudara, ketika kita tahu bahwa kita mau berusaha untuk melakukan apa kata firman Tuhan,
dan kita berusaha keras, ada kan istilah kan, where there is a will, there is a way. Kalau kita berusaha keras, kalau kita ada kemauan, kalau kita ada niat, plus dengan penyerahan total kita kepada Tuhan, nothing is impossible with God. Nggak ada yang mustahil buat Allah. Apalagi kita punya niat baik. Apalagi kita mau mengisi pikiran kita, otak kita dengan perkara-perkara positif. Masa Tuhan tidak tolong kita? Tapi memang dalam kenyataannya, untuk memikirkan yang jelek, nggak perlu orang tahu, orang ajarin kita. Anak kecil pun nggak perlu kita ajarin langsung, karena tabiat manusia berdosa ini langsung klik dengan hal-hal yang jelek. Kita nggak ngajarin pun, ngelihat internet, ngelihat komputer atau movie atau ngelihat sekitarnya, udah langsung masuk dalam otaknya. Begitu jahatnya dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi kita juga tidak seharusnya terus blame dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita, ya udah Pak Pendeta, saya walaupun orang tua 24 jam di rumah, tapi kan saya nggak bisa ngontrol pikiran anak saya. I know. Tetapi at least mulai dari kita, diri sendiri, isi pikiranmu dengan perkara-perkara yang positif, yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun nggak mudah, walaupun nggak gampang, karena hakikat kita ini, karena tabiat kita ini sebagai orang berdosa, begitu gampangnya, begitu kita mudah tergelincirnya untuk membuka pikiran kita, dan masuklah hal-hal yang tidak baik. Apalagi yang namanya pikiran. Siapa yang bisa baca pikiran kita? Hanya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang lagi dipikirin oleh istri saya. Apalagi dalam pikiran teman-teman yang lain. Jadi kalau bicara tentang pikiran, hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, hari ini saudara diajak, yuk kita berusaha lebih keras lagi supaya pikiran kita diisi dengan hal-hal demikian. 100% dijamin. Kalau saudara dan saya bisa mempraktekannya, I'm pretty sure saudara, kita akan menikmati sukacita. Seperti ayat yang ke-8, Paulus katakan, bersukacitalah. Dia tegaskan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya percaya, kalau kita yang ada hari ini dengar firman Tuhan, terima nasihat Rasul Paulus, lalu menerapkannya dalam hidup kita, 100% saya percaya hidupmu akan bersukacita. Happy terus saudara. Siapa sih saudara yang nggak senang kalau dibilang awet muda? Saya percaya kalau saudara dan saya bisa melakukannya 8 poin ini dalam hidup kita, dan itu akan terpancar lewat raut mukamu, oh, engkau akan will be young forever. Akan awet muda kelihatannya, betul saudara, walaupun usianya udah tuir. Walaupun kalau saya istilah mama saya, kalau waktu dulu saya kecil, atau ada saudara-saudara saya, kalau misalkan sesuatu yang harus bangun tidur nggak ngeberesin lah, atau nggak cuci piring, atau kayaknya dia katakan udah jebrok juga. Itu istilah bahasa Sunda. Jebrok itu udah tua bangka juga loh. Udah tua juga, bukan anak kecil lagi. Jadi walaupun usia kita udah tuir, tapi penampilan kita tetap awet muda. Usia just a number, bro. Hanya angka aja. Yang penting kan penampilan kita. Iya kan? Orang nggak tahu usia kita, karena kelihatan penampilannya, wah,
muda banget nih, masih energi sekali, semangat sekali. Nah, saya percaya ini bonus buat saudara dan saya. Kalau kita berusaha keras untuk menerapkan 8 hal demikian ini. Ingat, apalagi BSA, SM. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada yang udah hafal? Enggak, saya nggak akan tunjuk. Pokoknya 8 hal itu. Kalau saudara masukkan dalam otak kita, ya, dalam pikiran kita, dijamin saudara senang terus. Dijamin saudara bersuka cita senantiasa. Ya. Sampai kalau orang tanya, mau kemana? Jawabannya kayak gigi dibungkus emas, Manggarai. Kelihatan senyum terus kan? Ya kan? Tapi kalau yang 8 poin ini nggak ada dalam pikiran kita, orang mau tanya, mau kemana? Blok M. Blok M. Ketus, judes, nggak bersahabat gitu saudara. Lu kenapa sih nanya-nanya? Udah tahu gua susah. Blok M. Tapi kalau 8 poin ini kita terapkan dalam hidup kita, mana? Manggarai. Senyum terus. Ya kan? Saya nggak ngeliat senyum saudara karena pakai masker semua. Ya, useless Pak Pendeta zaman sekarang, masker men. sampai ada orang yang berkata, weh Pak Pendeta, zaman sekarang ini pandemi, save money, kenapa? Nggak beli Altoid. Karena pakai masker. Ya kan, biasanya kan Halls, Altoid, terus ngomong sama orang kan gini dulu. Sekarang pakai masker, bebas, save money. Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan. Yuk, saya mengajak saudara, ini resep Alkitab. Saudara mau coba? Cobalah. Lihat hasilnya. Pasti kita akan happy. Gak mikirin yang negatif. Ngelihat orang tadi, kita bersyukur kita kasih opportunity buat anak-anak muda kita kan. Tapi saya di situ pelintat-pelintut. Ngomong kok susah banget itu. Tapi saya pikir positif. Ya ada kesempatan buat mereka. Dulu aja yuk khotbah kan pelintat-pelintut awal-awal. Nah, itu pikiran positif kan. Saya menyiapkan ini tadi berjuang juga saudara. Waduh, ini gimana ini? Pengen nyerocos saya langsung di situ. Tapi pikiran positif ini, biar kasih kesempatan. Ya kan? Jadi juara badminton aja nggak langsung jadi juara. Pegang raketnya gimana, lalu serve-nya gimana, ya kan? Biar Joe, ya. Biar mereka kasih kesempatan. Nanti gede sendiri kok, nanti dewasa. Nanti akhirnya mereka jadi ketua majelis salah satunya. Gantiin Pak ya. Atau ada yang jadi pendeta gantiin saya. Ya apa-apa, kita doakan. Nah, ini salah satu contoh. Kalau kita nggak kenakan pikiran positif, waduh, pulang dari sini udah sungguh-sungguh, cuma gua, mendingan gua tidur di rumah. Ini yang mimpin, ini lagi anak-anak muda. Saya dengar dulu paling nggak ada satu anak muda pun nongol di. Saya bilang ke Christine, Tin, kasih kesempatan mereka, mumpung cuman main gitar. Kalau udah pakai full musik kan kapan masuknya gue nggak tahu. Nah mumpung ini cuma satu gitar, mau masuknya terserah kayak sopir taksi. Mau kemana hanya Tuhan dan sopir taksi yang tahu kapan berhentinya. Nah mumpung di park, ini training center buat kita, ya. Nah jadi saya sengaja untuk kasih contoh-contoh yang real, yang nyata. Kalau kita nggak kenakan pikiran positif, kita akan terhuyung-huyung dan jatuh bangun karena kita curiga tuh, curigation saudara. Coba kita kenakan pikiran-pikiran yang positif sampai akhirnya saudara dan saya pun seringkali ketika kita ada di perjalanan lalu lintas, keadaan macet,
Apakah kita bersungut-sungut sepanjang waktu itu? Apakah kita tetap sabar? Pilihan ada di tangan saudara. Tapi kembali firman Tuhan, Rasul Paulus ajak kita untuk kita memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena kami boleh mendengar akan firman-Mu yang menjadi nasihat buat jemaat di Filipi dari Rasul Paulus. Juga bagi kami Rancho Evangelical Church, bagi kami yang datang di ibadah hari ini. Tuhan, kami menyadari begitu gampang dan mudahnya pikiran kami dirasuk, diisi dengan perkara-perkara yang tidak pantas, yang kotor, yang tidak layak, yang tidak baik, karena tabiat kami orang berdosa. Namun hari ini kami diberi resep oleh firman Tuhan untuk kami memikirkan perkara-perkara yang benar, mulia, adil, suci, manis, yang semuanya sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah pikiran kami itu diisi dengan perkara-perkara seperti itu. Niscaya kehidupan kami penuh dengan sukacita, bahkan sukacita yang melimpah. Amen. Bapak, biarlah setiap saudara yang hadir dan mendengar firman-Mu hari ini, sungguh mereka boleh menerimanya secara utuh dan berani untuk menerapkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Hamba-Mu yang sudah men-sharingkan berkat firman-Mu ini, kiranya Tuhan juga akan menolong dan konsisten dengan apa yang hamba sharingkan. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Berikan kemampuan kepada hamba untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi contoh kesaksian buat jemaat khususnya dan orang-orang yang ada di sekitar hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin.